Pada saat penanganan itu, nampak Kapten Francis berada di sana dan ternyata mengerti bahasa orang Eskimo sesaat Lady Silent berusaha menghalangi Dr. Goodser untuk menolong ayahnya. Namun pada akhirnya, karena peluru yang masuk terlalu dalam, Dr. Goodser pun menyerah, yang membuat Lady Silent menangis dan mengucapkan kalimat-kalimat yang membingungkan. Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ketiga TV drama series The Terror. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Juni 1847 di kapal Erebus, Sersan Brian dan salah satu awak bernama Georgie sedang berjaga di atas kapal untuk memantau jika beruang yang membunuh Letnan Graham datang ke sana. I'll trade my salt pork tonight for another watch if we don't see it. I plan to ask Lieutenant Leviscon for duty in the hunting blind once it's built. It's the ice, Georgie. It's only the ice. Di sisi lain, salah satu awak bernama Tom Helen mengambil barang-barang milik si pria Eskimo lalu memberikannya kepada Lady Silent. Namun nampaknya si wanita menginginkan benda yang berada di belakang penutup kepala ayahnya yang tidak dipahami oleh Tom. Man's got charms falling off him like a plum tree. They say she talked up a storm until her father died. That's all there is. Condolences, Lady Silence. Beberapa awak kapal Erebus termasuk Dr. Goodser membawa si pria Eskimo untuk dikubur. Namun saat itu nampak bukan kuburan yang layak untuk manusia. Si pria Eskimo malah dibuang begitu saja ke sebuah lubang yang kecil. Dr. McDonald's account. Sementara itu di kapal teror, Edward yang berpangkat Letnan 1 mengkhawatirkan jika Lady Silent dan kelompoknya akan menyerang mereka untuk membalaskan dendam atas kematian salah satu anggotanya. Namun, sesaat Kapten Francis ingin pergi ke kapal Erebus, Thomas meyakinkan Edward bahwa suku Eskimo tidak akan mengobarkan perang yang dapat menyusahkan mereka sendiri. The Eskimo man's tongue was hacked off. We don't know why. Say it was punishment. You have nothing to fear, Lieutenant. Girls' people are far too busy staying alive to wage a war. Kedatangan Kapten Francis ke kapal Erebus tak lain hanya untuk membujuk Kapten John agar ia mengizinkan 8 orang awak kapal diberangkatkan menuju selatan untuk menemukan jalur penyelamatan. Namun saat itu, Kapten John yang masih bersikukuh untuk melanjutkan perjalanan ini seketika membuat suasana perbincangan antara Kapten John dan Kapten Francis menjadi tegang. I apologize for the timing of this request. Not for Leeds this time. For rescue. No. I do not grant permission. I'd rather send out 8 men now for a long, unnecessary walk. Now I must hear you instruct me in a captain's duties. I have lost 6 men on this expedition to date. You are the worst kind of sacrifices. To how much I can tolerate, and that is where we are presently standing. Perdebatan itu pun akhirnya membuat Kapten Francis tidak memiliki pilihan lain, di mana ketika ia kembali ke kapal teror, ia menugaskan Thomas untuk membuat daftar 8 orang untuk ikut bersamanya mencari jalur penyelamatan yang secara tidak langsung perbuatan itu merupakan bentuk pemberontakan terhadap Kapten John. Put together a list, our 8 most able men. So John had reason.
With my presence, the other members of the team can say they were coerced. You'll be despised. Sir John will have your head. Make me that list, Thomas. I plan to leave at start of last watch. Di sisi lain, koki kapal teror bernama Digley mendatangi koki kapal Erebus untuk menanyakan perihal makanan kaleng yang rusak apakah juga dialami di kapal Erebus. Namun saat itu, Digley tidak mendapatkan jawaban yang serius dari koki kapal Erebus tersebut. I'm concerned about the number of Terra's canned provisions turning up spoiled. Now, in the event you've already developed a method for handling the problem, Add salt. Di tempat lain, sebuah kamp pemburu beruang yang berisi para tentara seketika kedatangan Kapten John dan Dr. Goodser, di mana kedatangan Kapten John di sana hanya untuk memberikan sebotol minuman lalu memeriksa tentang strategi pemburuan mereka. You thought you might be in need of a short, gentlemen, to keep warm. We pulled the biggest of the bunch up from the holds, gutted them and tied them up on lines. Tak lama di sana, Kapten John pun memutuskan untuk berfoto dengan para tentara, lalu setelahnya masuk kembali ke camp dan menunggu di sana untuk menyaksikan secara langsung ketika beruang yang membunuh Letnan Graham dibunuh. Wonderful. Yes, I'll sit with you for a moment. Thank you. Namun hal buruk pun muncul di mana tiba-tiba mereka diserang yang membuat Sersan Brine tewas dengan kepala yang telah terlepas dari tubuhnya. Tidak hanya itu, bahkan Kapten John pun harus tewas sesaat ia berusaha melarikan diri dari tempat itu, di mana tubuhnya dibuang ke lubang yang sama seperti pria Eskimo sebelumnya. Bunyi tembakan dan suara Kapten John memanggil Erebus sebelumnya ternyata didengar oleh banyak orang termasuk Komandan James dan Kapten Francis, di mana saat itu mereka syok karena mengetahui Kapten John telah tewas dengan hanya menyisahkan kakinya saja. Carry any wounded back to the ships. Suit the ice. I want every man accounted for. Go. Kematian Kapten John tentu merupakan pukulan yang kuat untuk para awak kapal Erebus. Bahkan di antara mereka menduga serangan yang dilakukan beruang tersebut terjadi setelah orang-orang mereka membunuh pria Eskimo sebelumnya. You don't think it's strange? They should start killing us right after we took down that Esky. Kapten Francis yang secara tidak langsung menggantikan posisi Kapten John akhirnya memerintahkan Thomas untuk membentuk secepatnya kelompok penjelajah menemukan jalur penyelamatan. Komandan James yang berada di ruangan yang sama seperti Kapten Francis berusaha menolak perintah itu, namun pada akhirnya ia tidak dapat berbuat apa-apa dan meminta agar mereka semua memberikan 1 hari untuk penghormatan kepada Kapten John. Mr. Blanky, proceed immediately with the rescue party. I implore you, please stop. We have lost Sir John! I am asking one day to allow our men to grieve. Keesokan paginya, semua orang berkumpul di luar menggunakan pakaian resmi mereka untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum peti mati yang berisi kaki Kapten John dikubur. Upacara penghormatan itu dipimpin langsung oleh Kapten Francis, di mana ia membacakan tulisan Kapten John yang harusnya diberikan untuk upacara kematian Letnan Graham. These words are not mine.
There's Sir John's. He thought it a terrible place. I've ever known, and will ever know, our bright captain, Sir John. Marines! Ready! Selepas upacara penghormatan itu, sebuah kelompok kecil penjelajah untuk menemukan jalur penyelamatan berangkat pada hari itu juga, dan di tempat lain, Lady Silent yang berada di rumah esnya didatangi beruang raksasa tersebut, di mana ia ditinggalkan seekor anjing laut yang telah mati yang sepertinya untuk dijadikan makanan, dan film pun berakhir. Oke sobat, pada episode kali ini nampaknya telah jelas bahwa beruang raksasa tersebut sepertinya ingin membalaskan dendam tuannya yang telah dibunuh. Terlihat dari kematian Kapten John yang tubuhnya dibuang ke lubang yang sama seperti pria Eskimo sebelumnya. Melihat beruang raksasa tersebut belum juga dapat dikalahkan, apakah ia akan terus memakan korban jiwa? Entahlah, tunggu di episode-episode berikutnya. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.